Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babul inbisati ilan nasi wa qala ibnu Mas'udin khalitin nas wa dinaka la taklimannahu wa du'abati ma'al ahli. Ini teh kalau memperhatikan atof maktufnya, judulnya itu babul inbisati ilan nas wa du'abati ma'al ahli. Cuma diselingi oleh komentar dari Ibnu Mas'ud. Wa qala Ibnu Mas'udin khalitin nas wa dinaka la taklimannahu. Babul inbisat ilan nasi. Inbisat itu dari bastul wajhi, berwajah ceria, bermuka ceria, berbahagia, bergembira. Ilan nasi, berinteraksi dengan masyarakat. Maksud inbisat ilan nas itu dia senang berinteraksi, bahagia ketika dia berinteraksi, dan bergembira ketika dengan berbaur dengan masyarakat. Wa du'abati ma'al ahli, dan du'abah teh heureuy nya mun bahasa kitanya bersenda gurau dengan keluarga, termasuk main-main, mempermainkan nya naon roasting ya istilahna teh henteu ain kabuli mah gitu. Bullying ya. Artinya ini diantara akhlak yang diajarkan oleh Islam dan sunnah, sesuai sunnah kalau kita senang berbaur dengan masyarakat ya, kemudian main-main dengan keluarga heureuy gitu. Ngan tong ngaheureuyan benten aya heureuy aya ngaheureuyan. Wa qala Ibnu Mas'ud khalitin nas wa dinaka la taklimannahu. Berbaurlah dengan masyarakat, tapi agamamu jangan kamu melukainya. Maksudnya kita berbaur dengan masyarakat, tapi jangan sampai mengorbankan agama. Karena hari ini kalau teorinya kita berbaur dengan masyarakat, maka agama sering harus dikorbankan. Kalau standarnya masyarakat, maka agama dinomor 10-kan. Di Al-Qur'an juga ada wala tuti' aktsara man fil wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas yang ada di muka bumi, mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau Al-Quran menyebut mayoritas pasti jelek. Walakinna aktsaron nas la yashkurun, la yu'minun, la ya'lamun. Selalu jelek. Mayoritas masyarakat itu tidak berilmu, tidak beriman, tidak bersyukur. Ya. Kalau disebut yang baik sedikit. Qalilum min ibadiyasy syakur, qalilam ma tu'minun, qalilam ma tadzakkarun. Makanya hati-hati, jangan sampai kesenangan kita berbaur dengan masyarakat sampai mengorbankan agama.
Dan ini terasa oleh kita hari ini. Segala sesuatu standarnya itu masyarakat. Bahasanya hari ini elektabilitas dan popularitas. Jadi sudah bukan benar dan salah lagi. Tapi apakah mengerek elektabilitas, menaikkan popularitas? Kenapa Gibran dipilih? Secara ilmu kan salah. Sudah dibuktikan oleh MK ini bukan fitnah ya, ini bukan ujaran kebencian ini mah. Contoh ini. Oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Keluarga, Mahkamah Konstitusi sudah dibuktikan sampai dipecat dari ketua MK-nya. Artinya tidak beretika, artinya tidak beradab. Tapi apakah kemudian masyarakat menyetujui MK? Buktinya disurvei pangluhurna we. Buktinya banyak kiai yang merapat. Buktinya partai-partai merapat karena cukong-cukongnya sudah merapat. Da politik mah kumaha cukong. Tinggal we. Madak bener si Rocky Gerung, amin mah pasti elehna waduitan. Nih masyarakat itu. Standarnya bukan kebenaran, standarnya popularitas, elektabilitas. Sesuai dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran menyebut mayoritas pasti jelek. Jadi cenah kumaha amin teu meunang moal, amin meunang. Kamari cek Prof Atip tah ieu tah cenah yeuh balad amin cenah ceramahna amin wae. Nya Ustaz abdi mah dina salat amin jete. Atuh cenah meme amin ge gueril magdubi alaihim waladolin heula cenah. Nyata eta nu hiji jeung duana gueril magdub nu kaduana waladolin tah ieu amin jete. Tah ieu tah jeung ngaon ngora cenah ieu. Jadi jangan sampai kita senang berbaur dengan masyarakat kemudian agama jadi dikorbankan. Gara-gara toleransi kepada masyarakat jadi ngilu maulid, jadi ngilu tahlilan gitunya standar persis ya. Lamun standar di sekolah gara-gara berbaur dengan masyarakat jadi kabawa korupsi ya, menyetujui kolusi, menyetujui nepotisme ya sama seperti sekarang. Partai-partai politik sapinter Yusril wae oge manut ka Gibran ya. Sapinter-pinterna Fahri Hamzah nu baheula wah nembak Jokowi ayeuna memuji alus Jokowi teh centah prestasina. Jadi tibalik otakna jadi muter. Jadi lieur. Hati-hati ya. Kalau dalam konteks akademik ya, saya jangan sampai akibat ikut mayoritas peneliti kemudian terbawa ilmu-ilmunya sekuler ya. Metodologi penelitiannya bukan metodologi penelitian Islam tapi Islamologi. Islamologi teh naon Bu geus sekuler lah pokona mah lieur teuing. Inaliti Islam teh bukan semakin yakin kebenaran Islam, tetapi semakin yakin bahwa Islam itu agama yang sama dengan agama-agama lainnya. Padahal di Al-Qur'an ge inna dina indallahil Islam. Kitu tah berbaur jeung masyarakat mah. Kamari nyarekan Anies gara-gara terjadi wapres. Ayeuna nya najan budak di bawah umur oge ngilu we bersama di mana-mana spandukna tah kitu. Bahayana terbawa oleh masyarakat akibatnya wadinaka la taklimannahu. Lebih lengkapnya Athar Ibnu Mas'ud saya tulis di bawah. Ya lepat nu ngeprint ya jadi laleutik ieu geura adobo. Khalitun nas wa safuhum bima yastahun. Bisa dibaca sofu, bisa dibaca sofun di tasdid.
Maknanya kurang lebih sama. Berbaurlah dengan masyarakat dan menyatulah dengan mereka pada apa yang mereka senangi. Mun Nurul Huda resepna mancing, ngilu resep mancing. Ya. Di atau bahama teresep mantak nu resep ge wayahna we ngilu teresep. Di Nurul Huda resepna ngaroko, ngilu ngaroko. Nah, di atau bahama teu resep nu ngaroko ge jadi areureun ngaroko teh. Kitu itu, adab itu. Pan ngaji kayak gitu tinggal we cenah guruna tukang udut kayak handap lagi ada rudut. Di situ aksan moal ada guruna tara udut cenah. Jadi moal ada rudut. Nya Ustaz Lukman bentara. Saipudin. Jadi menyatulah dengan mereka pada mereka senangi. Nya siga abdi sok diprotes ku ibu-ibu di padahal Ustaz mah cenah contoh teh Persib deui. Geus kumaha atuh? Lalajo mah teu. Geus eueuh waktu jang lajo Persib. Sugan pernah lajo Persib teu dinanya lagi aya lebar kudu lalajo Persib tapi nya ieu mah kabawakeun baheula di Nurul Huda ti jaman Ustaz Entang kan. Jadi cek Ustaz Entang lamun orang Persis teu resep Persib teu sah cenah Persisna. Ikuti apa yang mereka senangi. Wadinakum la taklimunnahu. Ieu mah di domah mah berarti kalian. Tetapi agama kalian janganlah kalian melukainya. Maksudnya kita berbaur masyarakat tapi dengan tidak menghilangkan identitas keislaman kita. Mencek pemuda Persis mah ana muslim, aing muslim. Di mana wae ge ayana qabla kulli syai. Ya. Hadis kemudian tentang bersenda gurau dengan keluarga ya. Doa aba itu tadi heureuy ngaheureuyan gitu. Apakah ini tidak bertentangan dengan larangan mizah? Mizah sama, main-main mempermainkan. Maka kata Ibnu Hajar, larangan mizah aya dina footnote nomor 2, catatan kaki nomor 2. La tumari akhok wala tumazihhu wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Nah itu ada wala tumazihhu, jangan mempermainkannya ngaheureuyanana. Kata Ibnu Hajar, tergantung nanti konteks bermain itu, apakah menimbulkan kebahagiaan ataukah jadi aya nu pararundung ya. Di Nurul Huda mah tiba heula oge ti zaman pemuda nya terkenal pokona mah cenah Baharudin Soleh, Mang Ihin, Mang Udir. Tukang heureuy. Jadi lamun di Nurul Huda teresep heureuy teu sah. Nah heureuy di Nurul Huda kemudian membahagiakan ayeuna diteraskeun ku Pak Hagit. Wah, raja heureuy. Nah membahagiakan atau membuat orang lain tersinggung ya taruh saya karang Nurul Huda membahagiakan. Nah anu kitu mah kenging. Tapi lamun anu belikan wayahna ulah dajak heureuy itu. Gitu. Jadi maksud hadis di satu sisi membolehkan, menganjurkan, di sisi lain melarang. Maka kita harus teliti. Oh iya mah aya kan kurang diheureuyan teh punung. Wah geus berarti cirian tah si ibu eta mah tong sok diajak heureuy. Tapi lamun ku heureuy teh semakin mencairkan suasana, wah eta mah sunnah Nabi ya. Jika ustad ngajar teh loba heureuina misalkeun bagus atau tidak? Ya bagus-bagus saja asal tidak kemudian menyinggung ya, atau jadi beaku heureuy we sajam teh diajarna mah 10 menit. Jadi beaku heureuina gitu. Dina pangajian gitu loba ting heureuina, wah kaju kadi heureuina teh. Nya ciga Mang Ibing almarhum pan beres ngaji teh jadi naon kesimpulan teuing atuh. Pokona mah resep we heureuy nya tong kitu-kitu teuing gitu ya. Wala tumazihu. Hadisnya yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. In kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, berbaur dengan kami, dengan masyarakat. Lamun aya bapak ibu nu teu gaul, nu teu berbaur,
di masyarakat atau minimal resep ngaji berbaur jeung ahli ngaji ka masjid di Matara. Itu berarti bid'ah ya, ahli bid'ah ta. Hatta yaqula li akhin li saghirin, hingga beliau pernah ngajak ngobrol ke adik saya yang masih kecil. Ya Aba Umair, hei Abu Umair, ma fa'alan nughair, sedang apa sekarang cenah manuk nughair. Manuk nughair itu burung kecil, ada yang menyebut burung pipit, ada burung kutilang, naon lah burung manuk leutik nughair. Ini dijelaskan kronologisnya di bawah di catatan kaki. Ini dulu ketika saya ngajar Kitabul Ilmi, Imam Syafi'i sampai tidak bisa tidur semalaman memahami hadis ini. Sampai kemudian beliau mengeluarkan 100 istinbat tina hadis ieu. Tina sahadis ieu ngaluarkeun 100 kesimpulan. Saking ku pinterna Imam Syafi'i sapeuting nanti jeput. Bahkan sholat malamnya jadi hanya sebentar. Hai urang mah sholat malam saeutik sakedeung teh kulantaran aya Liga Champion. Aya lalajo Liga Inggris. Saya pun kemarin da bari rapat nya ieu sahadis ti enjing-enjing ti jam 8 muka laptop nepikeun ka lohor. Naon itu maksudna? Nu gigireun hari Ustad cenah keur ngetik keur naon keur macaan heula. Tapi bari ngabandungan rapat jadi teu fokus. Jadi ke macana wungkul ge ti pagi sampai duhur can diketik. Saya udah tahu hadis ini ngan nya tetep da teu meunang nyanyawanan kana hadis mah baca lagi kitu tanya Bu mendalami ilmu teh jiga dagang kai babari. Telepon nya saya pesanan jual gitu. Teu kudu diolah heula teu dibaca heula. Hari hadis mah kudu dibaca heula, kudu taliti. Nah, saya kutip dari Sunan Abi Dawud di bawah di catatan kaki dari Anas bin Malik, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina," masuk ke rumah kami, "wali akhun sogir." Saat itu ada anakku yang masih kecil. Diriwayatkan disebut Fatiman. Fatiman itu baru disapih ya. Pantar pun anak nebungsu lah 2 tahun. Yukna Aba Umair, yang sering dipanggilnya Abu Umair. Padahal budak nih can boga anak, kan disebut Abu Umair teh bapana Umair. Can boga anak kan memang kitu we nyepertikeun. Jadi adiknya Anas ini sering menyepertikan seperti sebagai ayah siapa gitu. Budak ngaranna ge. Wa kana lahu nughurun yal'abu bihi. Nah, dia punya beberapa 1 ekor burung kecil yang dia sering bermain dengannya. Famata paeh ta manuk teh nya kumaha we budak ayeuna nya meus-meus indet ka Rasimin. Kamana budak ke kaditu sorangan. Apa-apa di tetangga itu cenah depari keur ieu manuk cenah gitu susul ku urang teh. Geus mawa manuk hiji. Beurangna ge sorena geus paeh. Isukna meuli deui gitu. Moal 2000 meuli manuk piit. Jadi kata Anas bin Malik, manuk itu burung itu kemudian mati. Fadakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Nabi masuk ke rumah, faraahu hazinan, dan melihat dia sedang bersedih. Adiknya Anas ini, adik Anas beda bapak. Kan Anas bin Malik mati ketika Anas masuk Islam, di papatan Islam ke ibuna. Kabur bapana teu satuju paeh we. Lalu Ummu Sulaim menikah lagi dengan Abu Tolha. Abu Tolha teh anu sodakohna bro-broan sesuai ayat lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ieu cenah pikir sabab teh kebon ieu sok cenah tah sodakohkeun. Kan kita tidak akan pernah menjadi orang baik kalau belum pernah menginfakkan apa yang kita cintai.
Abu Talha kan petani kurma, tah ieu cenah kebon kurma ieu pang badagna pang dipikara sakuabdi teh. Mangga Nabi tah sodakohkeun cenah gitu. Ai urang mah pan paling dipicintai teh mahal nya, jadi paling mahal. Ari Abu Talha mah tah cenah sodakohkeun. Fadakhala Nabi dzatayum farwazinan faqala ma sya'nu. Lalu Nabi tanya, "Kunaon cenah eta budak?" Meni murung kitu. Lalu kata keluarganya, "Mata nughurhu," itu cenah burung kecilnya mati, yang bikin kacurik budak teh rewel. Faqala, lalu Nabi menghibur anak itu, "Ya Aba Umair, ma fa'ala nughir?" Hei Abu Umair, sedang apa nughir gitu. Maksudnya mah, "Ai manuk lu kamari ke mana?" Itu meureun nuju ieu tah gitu. Ini bukan berbohong ini. Ini masuknya al-inbisat ilan nas, ad-du'abah ma'al ahli. Jadi mun ka budak lain ngabohong teh, eta mah termasuk menghibur. Ya, tidak berdosa, bahkan Nabi mengamalkan itu dan ini jadi sunnah. Budak resepna nyangannya bermain peran. Nah, orang tuanya kita lalu ikut. Itu bukan berbohong itu. Itu bagus-bagus saja ya, sebagai bagian adab yang pernah dulu dicontohkan oleh Nabi SAW. Hadis ini jadi dalil ya, bahwa kalau anak seneng hewan-hewan kecil bahkan sampai mati henteu teh asup doraka baru dicarekan indungna ku Nabi ya. Kayak dia mentong mun abdi kitu nah pa cenapa di zaman pahim adi baru ga japati di luhur teh ya. Teu bebejan meuli ti mana teu apa. Atuh pa cenah yang ngurus japati, boro-boro ngurus japati ngurus budak sorangan wae ge riweuh. Komo ngurus japati. Sok teh ya sadek marabana da teu bener pae gitu nya. Geus kitu hayang deui. Kalau tentu ya tidak disengaja kan itu tidak termasuk dosanya, meski tentu saja diminimalisir bagaimana agar kemudian hewan itu tidak mati. Ya boro-boro ngurus manuk japati ngurus budak wae lieur. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banat. Saya biasa bermain dengan banat. Banat itu nama boneka. Sanes banat anak-anak kecil ieu mah. Bebonekaan. Indan Nabi SAW, di rumah Nabi. Aisyah itu ketika Nabi wafat usianya 18 tahun. Menaik nama santri mualimin kelas 3 itu sudah ditinggal suami. Budak ayeuna kelas 3 mualimin geus bisa naon. Anak perempuan. Aisyah itu menikah ketika sanawiyah ya. SD lah menaik nama kelas 5. Baru nanti rumah tangganya pas sanawiyah. Hari anak perempuan kelas 5 SD tos balik dah can bu. Tos seru menstruasi kelas 4 okay. Makanya di kurikulum Kemenag Ustaz Irfan kan kepala MI. Ye cen di kurikulum Kemenag mah kelas 4 teh tos aya materi tentang head. Nalika ditaros konfirmasi ka Kemenag da cenah ena geus loba budak awewe kelas 4 geus menstruasi. Sebetulnya mereka itu sudah dewasa, sudah balik. Ya. Sanawiyah kelas 1 teh geus balik pisan kuduna teh. Rata-rata kelas 1 sanawiyah sudah menstruasi. Maksud saya begini Pak Bu, jangan kita menuduh Nabi SAW siga seh puji gitu. Kawin ka budak. Da lain salah Nabi na salah budak urang na we. Budak urang kelas 1 sanawiyah geus dewasa acan. Aisyah mah sudah dewasa. Keur mah jangkung gede. Aya budak ayeuna kelas 1 sanawiyah jangkung gede aya. Ngancan dewasa. Menstruasi sudah, jagung gedena sudah, ngancan dewasa. Keponakan saya tuh kelas 1 sanawiyah tuh jangkung. Komo orang Arab. Jadi jangan menuduh Nabi kok menikah di bawah umur, enggak. Nu salah teh budak ayeuna nepikeun ka dijadikeun aturan di bawah umur, da geus cukup. Aisyah itu cerdas, dewasa, pinter, ya. Jadi ketika Nabi wafat itu usianya baru 18 tahun.
sudah jadi ibu kita semua, ya, Ummul Mukminin. Nah, sisi keperempuanannya, kemudaannya ada. Naon resep main boneka. Tapi jangan ngasuh ieu teh. Dalam hadis yang lain, makanya di sini wa kana li sawahib. Saya punya beberapa teman yal'abna ma'i yang biasa bermain denganku. Jadi Aisyah teh menama guru TK-nya. Tong guru TK adalah guru dinia. Kan guru dinia budak sanawiyah kan guru dinia. Budak mu'alimin sejarah di guru dinia ngasuh. Lalu bermain peran, aya boneka di rumah Nabi. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk datang, jadi marahin di rumah Aisyah. Rasul nggak ada. Nah pas Rasul datang, ya taqamma'na minhu, langsung nyara rumput. Ada yang di balik Aisyah, ada yang di balik tirai, gumpur. Ya. Ya mirip-mirip dikit lah dengan saya bodak arulin di bumi teh. Aya abdi kalalabur kalau luar. Padahal orangnya mau ngambek gitu. Ngan meureun beungeut tapi kaseremen duka naon. Kalabur bodak teh gitu. Tapi Nabi SAW tidak kemudian naon kalabur teh gitu. Ai kalabur naon kalabur teh. Sok ditegur. Nabi payusarribuhunna ilayya. Lalu kemudian oleh Nabi diajak lagi untuk Aisyah. Saya tanu kabur kunaon kadieu neng geulis kadieu. Nah gitu merenya mun bahasa Sunda mah. Ini Nabi ini. Fayal'abna ma'i, lalu mereka pun kembali bermain lagi bersamaku. Nah, di sini terlihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaur dengan masyarakat, bahkan dengan anak kecil sekalipun berbaur, ngobrol, berkomunikasi, ya, yang sesuatu yang orang boro-boro jeung budak batur jeung budak sorangan oge kadang tidak menyempatkan waktu nepikeun ka antara bapak jeung anak teh komunikasi kurang bagus. Ya, Nabi ini sampai seperti ini, ya, ke anak-anak yang bermain di rumah Aisyah. Saya kasih beberapa catatan di sini, ya. Ini jadi dalil bahwa boneka itu halal. Ustaz cenapan nggak boleh benda-benda makhluk hidup teh teu meunang teh jang nu geus gede gitu. Jang budak mah halal buat bermain, buat belajar, termasuk gambar-gambar, ornamen makhluk hidup, ya, asal betul buat belajar pendidikan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan yang dipajang, ya, gambar kuda, gambar lauk dipajang, ulah malaikat mal asup kaimah. Ibu-ibu selama sholat di rumah nggak akan dicatat pahalanya, rugi kalaluarkeun, ya, rongsokkeun ka Mang Haris geratoheun. Jadi gambar-gambar, ornamen-ornamen makhluk hidup itu sudah ijma para ulama statusnya haram. Tapi dikecualikan kalau itu untuk mainan, ya, untuk pendidikan anak-anak boleh. Kemudian bab berikutnya babul mudarah ma'an nas. Bab mudarah bersama masyarakat, kepada masyarakat. Mudaroh itu bersikap lembut dalam menolak, dalam memerintah, dalam menegur, tapi lembut, bertahap. Jeung masyarakat mah gitu, ya. Contoh seorang ustadz yang cerita ke saya bagaimana dia dulu ngajak ngaji bapak-bapak di lemburna, aya nu can sholatnya embung kene sholatkeun we heula. Nah itu mudaroh itu. Jadi to langsung, ya. Lamun dek nyarek misalkeun di dinya teh resepna main, tong langsung dicarekan teu meunang main teh haram, ya. Judi teh haram tong. Nu mabok oge tong langsung dicarek mabok, moal bisa. Itu mudaroh namanya. Bukan berarti tidak amar ma'ruf nahi munkar, tapi bertahap. Nabi juga begitu. Ya, mudaroh. Wa yudhkaru an Abi Darda inna lanakshiru fi wujuhi aqwam wa inna qulubana latal'anuhum. Kami biasa menyeringai itu tersenyum tapi teu ikhlas. Ya.
siga payunan pejabat. Ya mengapa? Senyum dipoto senyum padahal mah kapaksa can. Cek Prof Atif ini rame kan fotona jeung Jokowi cenah masyarakat teh ari urang ngayakeun aksi program tuh teu nyebar nepikeun ka disebut teh cenah mana sikap Persis tentang Palestina tentang Rempang nyawi aya ari ieu cenah urang dionang susulumputan teu disebar nyebar cenah gitu. Bag-bagan dipoto jeung Jokowi. Itu senyum-senyum yang begitu lanak siru fi wujuhi aqwam wa inna qulubana latal'anum, tapi sebenarnya hati kami melaknat mereka. Apakah ini termasuk yang dilarang dulu yang kita bahas dzul wajahain, dua wajah? Tergantung hatinya. Ya. Dzul wajahain itu memang orang yang cari muka dan hatinya busuk. Kan sama dulu juga asarnya hadisnya. Kalau kami menghadapi pemimpin lalu manut-manut, lalu ketika keluar kami mencela mereka, itu berarti munafik, kata para sahabat. Kalau mudaro enggak. Mudaro itu santun dalam meluruskan pemimpin, ketika keluar pun tetap tegas mengatakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi beda. Nah ini bukan artinya saya membenarkan, karena saya pun gak mau ikut. Ya. Saya Ustadz Tian, cenah ikut mau sudi gitu. Tapi tidak kemudian kita mengharamkan naonan panggil presiden. Silakan, itu bagian dari adab mudaro. Da kalaku mage urang teu bisa bermusuhan yang pemerintah bermusuhan banyak mafsadatnya. Ya. Nya ngeritik mah meunang matak pasti tah ieu tah nu tarik cenah nyebut-nyebut amin-amin wae. Ngeritik wae Jokowi cenah pancet teh usah ge baheula kitu. Tapi kalau sudah jadi pimpinan beda, harus mudaro cenah. Harus lembut, tetap mengkritik tapi mengkritiknya lembut, tetap meluruskan tapi meluruskannya dengan perlahan gitu. Gak bisa frontal. Nah ini mudaroh dianjurkan. Tapi kalau dzul wajahin yang bermuka dua, dia memang penjilat. Kesini begini, kesana menjelek-jelekan ini, kesini menjelek-jelekan itu, ngadu domba teh. Kalau mudaroh mah beda, hanya sekedar bertahap dan bersikap lembut dalam meluruskan. Bukan berarti cari muka, bukan berarti kemudian manut-manut membenarkan. Ai kamari memehna konferensi pers, Gibran jangan maju, cacat secara aturan, no gitu. Datangan Gibran, saya siap membela secara hukum. Saha ya. Ketua umum partai eta ya boga nama. Ya. Lamun di Cikalong mah langsung, usah apal si eta cenah gitu ibu-ibu. Hadisnya yang pertama an Aisyah radhiyallahu anha annahu sta'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seseorang bertamu kepada Nabi. Lalu Nabi berkata di dalam kamar ke Aisyah, "Idzanu lahu fa bi'sa bunul 'ashirah au bi'sa akhul 'ashirah." Itu cenah anak keluarga yang buruk atau saudara dari satu keluarga yang buruk akhlaknya. Falamma dakhala, ketika orang itu masuk bertamu ke Nabi, alana lahul kalam, Nabi menisantun ngobrol dengan orang itu, padahal tadi di dalam kata Nabi orang jahat. Pas beres fakultu lahu, Aisyah protes, "Ya Rasulullah, qulta ma qulta." Tadi Anda ngomong dia orang jahat. Tsumma alanta lahu fil qaul. Tapi kenapa cemni sopan? Lalu kata Nabi, Aisyah, inna syarran nas manzilatan indallah man tarakahu aw wada'ahu nas ittiqa afuhsi. Orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut dari kekasarannya.
Ini sudah kita bahas juga dulu di bab lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan. Meski enggak setuju bukan berarti harus mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang keras. Dan Nabi itu begitu mencontohkan itu. Nabi nggak setuju dengan orang ini, tapi karena orang ini bertamu, tetap adab tamu mau dipakai. Jadi meski orang tarik ngeritik Jokowi misalkan, nyai datang ke dia mah tarima biasa lembut. Kalau kemudian kita kasar tidak beradab, tidak berakhlak. Ya. Nabi lembut kepada orang ini karena ini Uyai Nabi Nasin ini orang yang jahat cuma ditaati oleh kaumnya. Jadi banyak pengikutnya. Jadi dengan mempertimbangkan banyak pengikutnya, yang kalau kemudian Nabi kasar nanti pengikutnya juga jadi kekerasan dibawa dengan kaum muslimin, ya, maka Nabi bersikap lembut. Dan ini bagian dari adab. Bukan berarti kemudian Nabi membenarkan kesalahannya. Kalau salah ya Nabi tegur juga, Nabi luruskan juga. Tapi meluruskannya tetap dengan alana lahul kalam, ya, dengan santun. Dalam riwayat lain kata Nabi yang saya tulis catatan kaki, innahu munafik. Dia itu masih munafik. Maksud munafik di sini kata Ibnu Hajar, dia sudah masuk Islam, tapi Islamnya masih rendah. Dan dengan dia masuk Islam, umatnya masuk Islam, cuma juga masih rendah. Lamun ayeuna ku Nabi digalakan, waktu ke mental deh lebar. Jadi kaitannya mu'alaf ini ya. Mu'alaf itu kan yang harus dilembut, disikapi dengan lembut. Kudu leuleui ka mu'alaf. Innahu munafiq udarihi an nifaqihi. Saya bersikap lembut mudaroh kepada dia karena kemunafikannya itu. Wa akhsha an yufsida alayya ghairuhu, karena saya takut dia menimbulkan kerusakan pada yang lain atas sikapku tadi. Kalau saya keras langsung nanti umatnya murtad lagi dan nanti umatnya bentrok jeung para sahabat, bahaya. Makanya Nabi lembut, ya. Jadi kita bersikap lembut ke orang yang zalim kalau tujuannya ada maslahat, dan bukan berarti kita membenarkan kezalimannya, bukan. Hanya sebatas bersikap lembut kepada dia, itu bagian dari adab mulia, ya. Masalah nanti dia berbuat zalim, ya harus ditegur, tapi tegurannya juga dengan lembut. Dan mal bisa langsung jelaman huras, ya, harus bertahap. Hadis yang sama disampaikan oleh Abdullah bin Abi Mulaikah di hadis berikutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam uhdiyat lahu aqbiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah beberapa baju, qobate baju bagian luar. Mun ayeuna mah naon ibu-ibu kan baju luar teh di Arab teh abaya. Abaya jas mun urang. Tata ibu-ibu marake abaya teh asli nama sakararieu teh di tarariung di hotel nama mun ka Masjidil Haram segala dipake jeung ieu-ieuna. Di hotel mah panggil jeung urang nya kararieu we tank top. Datang ke bandara urang dek balik ke Jakarta, manehna ge dek ka Jakarta bulocon we dasar si Arab jas. Ieu teh kamari maka panggil keur di hotel nya ka Masjidil Haram segala dipake abaya gitu lepas gitu kan babarenya make abaya. Min dibaj, dari sutra tebal, muzarraratun bidzahab, kancingna kancing emas. Bisa emas maksudnya lain emas, maksudnya kancing yang bahannya dari emas. Kancing emas mahal pisan. Faqasama fi nasin min ashabihi, lalu Nabi membagikannya kepada para sahabatnya. Wa azala minha wahidan, dan menyisakan satu. Ngahaja Nabi teh nyimpen teh dibagikan kabeh. Jang saha, jang jelema merek kedaweng nusok aya nu minta gitu. Jadi bapak-bapak kalau bagi-bagi bisa sakeun nya. Jika baheula almarhum paut pa ngabagikeun daging sesakeun. Jang saha paut. Oh cenah jang preman sok minta maksa. Jadi disisakan ya. Ini Nabi ini.
Ngaja sesakeun jang sajang nu mere kedawung nu sok maksa menta. Di antaranya Makhromah. Makhromah ini sudah masuk Islam. Anaknya Al-Miswar bin Makhromah, sahabat mulia. Falamma jaa, ketika dia datang, langsung Nabi tahu. Kata Nabi, qad khabatu hadzalak. Ini saya sudah sediakan buat Anda satu. Ieu jama kedawang deui ya. Qala Ayyub bi thawbihi wa annahu yuriyuni, diperlihatkan. Kenapa Nabi begitu? Wa kana fi khuluqihi syai'un, karena ada sedikit masalah dalam akhlaknya. Lebih jelasnya saya tulis di bawah. Hadatsani Ibnu Abi Mulaikah anil Miswar bin Makhromah. Jadi Ibnu Abi Mulaikah tahu hadis ini dari putranya Miswar bin Makhromah. Anna Abu Makhromah qala lahu, bapaknya Makhromah ngomong ke Miswar, ya bunai, jang, innahu balaghoni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimat alai akbiyah. Bapak cenah menang beja, Nabi dapat pakaian-pakaian yang bagus. Dari mana Nabi dapat pakaian yang bagus? Bisa dari upeti, zakat, pajak, gonimah, perang, ya, dapat baju-baju yang bagus. Fawa yaksimuha, lalu dia membagikannya. Acara bapak teu kabagian gitu. Fadhhab bina ilaihi, hayu cenah antar bapak menemui Nabi dek naon? Dek menta. Jadi ada zaman sahabat anu wani menta. Mun aya nama menta jabatan, datang ke ketua cabang terpilih teh. Datang ke ketua PD terpilih teh. Daerah minta jabatan. Fawajadna fawajadna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzili, kami pergi. Ternyata Nabi sedang ada di rumahnya, sedang istirahat. Dan di masjid teu aya biasa ada di masjid. Faqala li, ye saking telengesna Makhromah. Bapak berkata kepadaku, ya bunai jang, ud'u lian Nabi, panggelankeun cenah Nabi, pan ieu teu sopannya. Manehna datang ka masjid geruan cenah Nabi, kuduna ge manehna nambung ka Nabi. Fa'adhamtu dzalika, lalu kata Miswar teh, Miswar menganggap ini masalah besar. Kata Miswar, ad'ulah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita panggil Rasulullah nanti sopan, geruan Nabi cenah keluar gitu. Faqala ya bunai, cek Makhromah teh, ye jang, inna ulaisa bijabar, kan Nabi itu orangnya baik cenah gitu. Ya, kan Nabi itu bukan orang kasar, geruan we cenah gitu. Bari jeung berat-berat ge ku Miswar teh geruan Nabi teh. Fada'autuhu, lalu aku memanggil Nabi. Nah, kalau di riwayat yang di bawahnya jelas, ternyata belum sempat memanggil. Kan baru berdiri di lawang ya, di depan rumah Nabi, geus kadenging obrolanna. Nabi lalu keluar. Wah, mau jauh ieu Makhromah candek minta. Pokona mah lamun apal Nabi keur ngabagi-bagi, si eta masuk minta maksa. Fatakallama fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam sautahu fa kharaja. Nabi tahu dari dalam, wah ieu cenah Makhromah sesorongot kieu moal jauh boga kahayang, maka Nabi langsung keluar. Dan Nabi henteu nanya-nanya deui, langsung bari bawa baju. Fa kharaja wa alai qabaun min dibaj muzarraran bidzahab. Nabi sudah tahu orang ini datang pasti minta. Jadi teu nanya bade naon teu kitu. Geus ngarti langsung Nabi teh bawa bajuna. Faqala ya Makhromah, kata Nabi, hei Makhromah, hadza khaba'nahu laka fa'tu yahu. Ini sengaja saya simpan buat bapak cenah gitu. Boleh bersikap begini ke orang yang seperti ini, boleh. Bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita menjilat, bukan berarti kita inferior, bukan. Ini bagian dari mudarah, ya. Bagaimana kita fleksibel, supelnya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ya samalah. Kita juga pakai di sini di pesantren yang harapan orang tua teh beda-beda orang tua teh. Aya nu ngarti, aya nu hese ngarti. Wah, aku kena pendapatna.
mun dina bagi rapot pan curhat wali kelasnya geus ke dieu mesti ibu eta si bapak geus mangga kitu aja teh. Bukan kita munafik tapi memang harus dihadapi seperti itu ya. Tidak semua punya karakter yang sama, mengerti ya. Aya nu teu nu rada pikasebeleun mah. Mayar acan budakna ngedul hese datang sakali datang nyarekan ke pasantren teh ya. Untung tak ku kepala teh teu dicarekan maneh can mayar teu gitu. Lamun ku benaharana mah gitu, untung benaharana teu aya di dieu. Benaharana mah wah can nunggu saya can maneh can mayar. Untung nya benaharana teu gitu, teu nurun ieu ka wakil benaharana. Harus lembut. Mis kumaha deui orang yang kasar di kasaran moal benar. Jadi sekali lagi ini bukan berarti Nabi lemah. Bukan berarti Nabi inferior, tapi justru bagian dari adab kita kepada orang-orang yang beragam macam dan karakter akhlaknya. Kita menyesuaikan diri demi tetap menjaga hubungan baik dan demi membina akhlak yang mulia di sesama masyarakat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.